Bewara, bincang bareng warga Bojonegara. Halo kawan pajak, jumpa lagi dengan kita penyuluh pajak KPP Pratama Bandung Bojonegara dengan saya Andrea Zebua dan saya Agnes Loanita Silei di acara Bewara, bincang bersama warga Bojonegara. Jadi, sebelum kita masuk ke podcast yang hot banget hari ini, Kak Agnes apa kabar? Baik, Kak Ea. Sekolah Kak Ea sendiri gimana kabarnya? Baik. Ini baiknya baik banget atau baik aja? Luar biasa. Oke. Kesibukannya apa nih, Kak? Sibukannya melayani wajib pajak dengan tulus, tuntas, dan berkualitas ya. Asik. Buat teman-teman yang pernah ketemu Kak Agnes di helpdesk, bisa tulis di kolom komen ya. Jadi nih, teman-teman pajak, sudah 10 bulan. Kalau teman-teman nonton episode kita sebelumnya, kita udah bahas nih buat teman-teman yang bingung login Cortex, gimana caranya, aktivasi akun DJP-nya gimana, itu sudah kita bahas secara tuntas. Jadi kalau teman-teman masih belum tahu, teman-teman back dulu, lihat episode sebelumnya. Nah, yang kita bahas di episode kali ini teman-teman, udah 10 bulan nih. Kalau kita buka media sosial, dari nada tinggi sampai nada sumbang gitu ya, berbagai opini, berbagai fakta, berbagai fiksi bahkan udah banyak dilontarkan oleh semua masyarakat tentang Cortex. Jadi kadang udah banyak informasi nih Kak Agnes. Jadi kadang wajib pajak mungkin bingung, kawan pajak di rumah ini benar atau enggak sih? Oh, jadi ada rumor atau isu gitu ya Kak Ea? Betul, yang perlu kita jawab di episode kali ini di edisi Bewara Menjawab. Oke, jadi nanti Mbak Agnes, saya akan bacakan. Kita akan bahas 5 fakta terhot. Jadi kita udah kumpulkan nih fakta-fakta atau rumor atau fiksi bahkan yang terkenal nih di masyarakat terkait Cortex. Tugas Kak Agnes untuk memberikan klarifikasi. Fakta-fakta ini, pernyataan-pernyataan ini benar atau salah. Oke. Got it lah, next? Ngerti ya? Nah, gimana? Ntar dulu kita coba jelasin dulu nih sama kawan pajak di rumah, gimana cara mainnya? Cara mainnya, saya sebagai host akan membacakan satu pernyataan dan Kak Agnes akan mengklarifikasi pernyataan itu benar atau salah. Oke, siap. Gitu ya. Boleh. Siap-siap teman-teman? Kak Agnes sudah siap? Sudah siap. Kita boleh masuk ke pernyataan yang pertama? Siap ya? Pernyataan yang pertama. Kak Agnes, benar atau salah, semua orang yang sudah punya KTP, anak-anak SMA, 17 tahun punya KTP nih. Apakah mereka semua otomatis wajib lapor pajak? Oh. Benar atau salah? Jadi, jawabannya adalah salah. Salah ya. Salah sekali. Kalau pernyataannya adalah semua orang yang sudah punya KTP jadi wajib lapor pajak, jawabannya salah. Kita bahas dulu nih satu persatu dari awal dulu ya. Oke. Jadi begini. Kalau misalnya kita ngomongin lapor pajak ya Kak Yas ya, artinya kalau dia sudah bilang wajib lapor pajak, yang lapor pajak itu siapa sih? Wajib pajak yang sudah terdaftar memiliki NPWP. Nah, itu pun dengan catatan status NPWP-nya aktif. Baik. Jadi yang lapor pajak adalah wajib pajak yang ber-NPWP dengan statusnya aktif. Nah, memang kita harus lihat dulu ke Undang-Undang KUP yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di pasal 2 itu disebutkan bahwa NIK itu kalau diaktifasi berlaku sebagai NPWP. Nah mungkin ini kayak yang bilang jadinya, aduh kalau punya KTP, kan KTP ada tulisan NIK-nya. Betul. Jadinya saya wajib lapor pajak. Nah, kita harus runut lagi. NIK yang diaktifasi menjadi NPWP. Jadi kalau misalnya tadi ada dedek SMA. Oleh 17 tahun punya KTP. Tapi kalau nggak diaktifasi, itu tidak menjadi NPWP.
Nah, kalau tidak menjadi NPWP dan tidak statusnya aktif, maka tidak ada kewajiban lapor pajaknya kan. Gitu. Mungkin ini yang wajib pajak ya, karena mungkin kemarin kata-katanya mungkin dipikir NIK jadi NPWP. Padahal diaktifasi ya. Iya, harus aktivasi dulu. Gitu. Makanya kita sekarang sering mungkin ya dengar aktivasilah NPWP Anda. Yes. Kalau teman-teman menyadari gitu ya. Kalau dulu kita ngajakin nih, ayo daftar ber-NPWP. Gitu ya. Sekarang mari kita aktivasi NIK kita. Gitu. Nah, tapi balik lagi, kalau kita kan tadi saya janji mau pelan-pelan satu-satu nih ya. Nah, sebenarnya siapa sih yang jadi wajib pajak yang harus ber-NPWP? Yes, kan gitu ya. Betul, iya. Wajib pajak yang wajib ber-NPWP berdasarkan ketentuan yang sama di Undang-Undang Pajak itu adalah wajib pajak yang memenuhi 2 kriteria. Pertama adalah kriteria subjektif, yaitu adalah wajib pajak yang berada di Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak yang memenuhi syarat objektif. Objektif ini apa? Penghasilan. Ini dia. Jadi punya penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, atau mungkin memiliki kegiatan usaha. Begitu. Jadi kalau misalnya wajib pajak ini sudah memenuhi 2 kriteria tadi, secara subjektif sudah terpenuhi berada di Indonesia gitu ya. Kemudian secara objektif memiliki penghasilan dan mungkin di atas dari PTKP atau memiliki kegiatan usaha, maka silahkan secara ketentuan itu diwajibkan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Caranya gimana? Dengan mengaktifasi NIK Anda semua. Nah, gitu Kak Ayas. Berarti logikanya mungkin gini ya, saya punya nomor handphone nih Kak, belum tentu punya WhatsApp. Iya kan? Kita harus aktifasi dulu nih nomor WhatsApp-nya. Harus download dulu, masukin nomor kita gitu ya. Betul. Bisa gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang baru SMA, mungkin kelas 2 punya KTP, yang masih mungkin dapat jajan dari orang tua, saya harus wajib lapor pajak. Belum ya. Tunggu nanti memenuhi syarat objektifnya ya Kak Agnes ya. Betul. Oke, selanjutnya nih kita masuk ke pernyataan kedua. Boleh. Siap ya. Ini juga nih mungkin bagi beberapa wajib pajak yang sekarang ini cukup hot topic. Karena kalau dulu kan ada istilah NPWP gabung Kak Agnes. Iya. Jadi kalau suami istri kan gabung. Jadi biasanya NPWP itu pakai NPWP suami nih. Ngapa-ngapain pakai NPWP suami. Nah, sejak sekarang pakai NIK kan udah gak bisa lagi dong. Karena kan setiap suami istri punya NIK masing-masing. Betul. Beda dengan dulu yang NPWP dalam satu keluarga dikasih 1. Nah, sekarang pernyataan kedua, benar atau salah? Untuk mengakses Cortex, wajib pajak harus mengaktifasi NIK-nya sebagai NPWP. Ini a hard no. Hard no ya? Salah lagi ya. Jadi ketentuan perpajakan itu tidak berubah dengan adanya Cortex. Jadi Cortex itu sudah dibuat sedemikian rupa, itu sudah mengakomodasi ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Baik. Jadi kalau misalnya mau akses Cortex kan sekarang pakai NIK. Yes. Karena suami istri sudah punya NIK masing-masing, apakah jadinya kalau saya nggak aktivasi NIK atau tidak ber-NPWP jadi nggak bisa akses Cortex? Begitu kan ya? Itu salah. Jadi tetap bisa akses Cortex walaupun tidak ingin atau tidak dalam kondisi diperlukan mengaktifasi NIK-nya menjadi NPWP. Caranya gimana? Gimana tuh? Nah, caranya teman-teman boleh nanti dibuka dulu Cortex djp.pajak.go.id. Di halaman muka itu kan ada untuk login ya. Nah, nanti masukkan NIK, password, captcha, di bawah tuh ada namanya register only. Nah, di bawahnya lagi ada aktivasi. Nah, ini 2 hal berbeda. Kalau aktivasi tadi bagi wajib pajak yang memang mau mengaktifkan NIK-nya menjadi NPWP. Sementara yang tadi yang tidak mau mengaktifkan karena mau pakai NPWP suami misalnya, itu silahkan gunakan register only. Jadi mendaftarkan NIK-nya dalam Cortex agar dapat mengakses layanan perpajakan. Tapi bukan mengaktifasi NIK-nya menjadi NPWP. Kemudian
tanggung jawab perpajakannya begitu ya, kewajibannya seperti apa? Sepanjang dia memang, misalnya ini kita ambil contoh mudahnya adalah wanita kawin ya. Betul. Wanita kawin ini memang misalnya di pekerjaannya, dia itu membutuhkan akses nih untuk ke Cortex. Iya. Silahkan register only. Oke. Untuk membuka NIK-nya supaya bisa akses ke Cortex. Tapi nanti pelaporan pajaknya, kewajiban perpajakannya, kalau misalnya memang masih mau disatukan dengan suami, tetap menggunakan NPWP suami, yaitu NIK suami yang diaktifasi. Oke. Wah, ini ya kalau teman-teman udah nonton episode sebelumnya dengan Kak Intan, ini udah nangkep nih, ada spoiler sebenarnya. Ini teman-teman yang lebih detailnya tentang register only itu. Wah, berarti tadi ya Mbak Agnes, kalau misalnya banyak juga kan mau bikin bukti potong perusahaannya. Lah kalau dulu kan pakai NPWP suami, kalau sekarang bisa pakai NIK istri ya? Bisa. Dengan register only. Dengan register only. Jadi nanti pada saat membuka Cortex DJP itu bisa akses di daftar di sini. Kemudian nanti ada beberapa pilihannya, betul. Itu pilih perorangan, pilih lagi menu nanti memiliki NIK. Nah di situ nanti ada aktivasi atau registrasi. Pilih hanya registrasi. Wah. Begitu. Sudah cukup jelas sekali ya. Jadi untuk akses Cortex saya garis bawahi lagi Kak Ayas ya, nggak wajib mengaktifkan NIK menjadi NPWP. Jadi sudah cukup sangat jelas, teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi kayak wah saya apalagi mungkin yang udah sepuh mau jualan tanah atau jual sawah kan harus bikin validasi sekarang ya, billing PPh final. Wah saya berarti harus aktivasi NIK, tidak perlu teman-teman. Bisa menggunakan tadi fitur hanya register atau register only. Kita masuk ke pernyataan ketiga. Benar atau salah Kak Agnes? Sertifikat elektronik sudah tidak berlaku di Cortex. Ini jawabnya bisa salah, bisa benar Kak ya. Waduh, gimana tuh? Nah, gimana nih ya? Oke, kalau misalnya salah, kenapa salah? Kenapa salah? Kalau sertifikat elektronik yang dimaksud adalah sertifikat yang bentuknya soft file itu, yang nama filenya adalah npwp.p12 begitu ya. Apakah sertifikat demikian tidak berlaku lagi di Cortex? Nah, itu benar. Udah nggak berlaku. Ya, sertifikat tersebut tidak berlaku di Cortex, tapi masih berlaku untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan wajib pajak di tahun pajak 2024 dan sebelumnya. Berarti dari Desember ya sampai Desember 2024 belakang dan sebelum-sebelumnya. Jadi misalnya ada, saya lupa nih belum lapor SPT masa PPN bulan 10 tahun 2023. Lapornya di mana nih? Lapornya di web e-faktur. Nah, pada saat mau lapor itu kan harus ada sertifikat digitalnya ya. Betul. Nah, itu sertifikat digital atau sertifikat elektroniknya masih berlaku. Nah, jadi kalau misalnya wajib pajak menyatakan sertel tidak berlaku lagi, masih berlaku. Itulah kenapa jadi benar. Tapi untuk kewajiban perpajakan yang bukan diadministrasikan di Cortex, tapi untuk yang 2024 dan sebelumnya itu di DJP online atau mungkin di web e-faktur begitu ya. Jadi itu masih berlaku. Nah, kenapa salah? Salahnya itu karena di Cortex kita itu kan butuh sertifikat digital tuh untuk menandatangani ya Kak, biasanya. Untuk menandatangani formulir-formulir atau permohonan atau SPT. Nah, penandatanganan ini sudah digantikan dengan kode otorisasi DJP. Ya, kalau misalnya kawan pajak ini banyak banget lihat kok sering banget ya di Pajak Bojonegara gitu ya, di akun medsosnya ada KO DJP. Nah, ini maksudnya kode otorisasi Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan sertifikat digital sebenarnya untuk menandatangani formulir secara elektronik. Jadi kalau sekarang nih sertifikat elektronik kita tuh dikenal dengan nama KO DJP atau kode otorisasi DJP. Nah, gimana nih cara supaya saya bisa dapat KO DJP-nya? Kalau dulu kan sertifikat digital harus, sertifikat elektronik ya, itu harus dimintakan ke KPP begitu ya, permohonan begitu. Itu masih bisa.
sampai saat ini masih bisa dilakukan permohonannya jika diperlukan oleh wajib pajak, tapi dengan catatan untuk kewajiban perpajakan tahun 2024 dan sebelumnya. Tapi kalau 2025, sertifikat elektronik dengan nama KODCP tadi itu dimintanya langsung di akun Cortex masing-masing orang pribadi. Dan auto-generated? Auto-generated. Jadi nggak usah datang lagi ke KPP, silahkan akun wajib pajak orang pribadinya login saja. Dengan catatan orang pribadi ya tadi ya, akun orang pribadi. Karena yang bisa nanda tangan ini KS cuma orang pribadi. Oh, nggak ada lagi sertifikat elektronik NPWP badan, nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi, karena badan itu kan adalah wadah ya. Badan itu kan adalah satu entitas yang diadministrasikan oleh orang-orang di dalamnya, pengurusnya begitu. Jadi siapa yang nanda tangan? Ya itu adalah pengurusnya. Jadi pengurusnya misalnya KS, pengurus PT ABCD gitu ya. Loginlah di akun Cortex KS, masuk ke nanti sebelah kiri atas itu ada portal saya. Silakan gulir sampai dengan bawah, ada di situ permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Silakan tinggal diklik saja, kemudian diisi formulirnya. Itu mengisinya semacam membuat password untuk tanda tangan elektronik KS ya. Kemudian setelah nanti dicentang pernyataan dan dikirim, formulirnya langsung dapat digunakan. Wah, ini sekali lagi ya teman-teman yang belum nonton episode selanjutnya, langkah-langkahnya juga sudah dijelaskan oleh Kak Intan. Oh, berarti itu ya, sertifikat elektronik masih digunakan sebenarnya ya. Masih digunakan. Tapi untuk yang sebelum 2025. Ya, untuk yang software itu, iya betul. Itu untuk 2024 dan sebelumnya. 2025 kita pakainya KODCP. KODCP. Wah, ini teman-teman ya. Jadi makanya kan kadang bilang, berarti udah nggak ada lagi Pak sertifikat elektronik ya. Kalau semua perpajakan Desember 2024 ke belakangnya sudah beres ya memang nggak perlu lagi ya. Tapi kalau tadi mau ada pembetulan PPN, pembetulan e-Bupot yang menggunakan sertifikat digital atau sertifikat elektronik masih menggunakan sertifikat yang lama. Betul. Gitu ya. Wah, teman-teman, jangan sampai bingung ya, nanti ke KPP mau lapor WP faktur loh, kok tetap harus memperpanjang sertifikat yang lama? Itu tadi, dia berlaku untuk masa pajak sebelum 2025, teman-teman. Kita masuk ke pernyataan keempat. Ini juga yang paling sering Kak Agnes, karena mungkin ini teman-teman kawan pajak mungkin udah mulai kepo, karena kayak nggak kerasa udah tinggal 2,5 bulan lagi tahun ini berakhir. Iya juga ya. Gak kerasa ya. Sudah. Gak kerasa sambil nangis. Ngomongnya gak kerasa sambil nangis. Wah, kalau akhir tahun nih, berarti bentar lagi waktunya lapor SPT tahunan. Ini dia teman-teman. Jadi pernyataan keempat, ini udah mulai nih, udah banyak yang cari tahu, udah banyak informasi. Benar atau salah Kak Agnes, bahwa tidak ada formulir 170SS, 170S, dan e-form di pelaporan SPT tahunan orang pribadi di Cortex. Benar atau salah? Benar. Wait. Jadi nggak ada lagi e-form, e-filing gitu-gitu yang formulir SS itu nggak ada? Nggak ada. Tolong jelaskan. Nah, jadi untuk SPT itu sekarang hanya ada 2 jenis. SPT badan dan SPT orang pribadi. Ini yang tahunan ya? Untuk SPT tahunan betul. SPT tahunan PPh badan dan SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, untuk orang pribadi itu semuanya sama. Tidak ada lagi sekarang yang 1770 polos, 1770S ataupun 1770SS. Tidak ada lagi metode pengisian dengan e-filing ataupun e-form yang kita bisa pilih begitu. Betul. Jadi semuanya sama. Ini untuk tahun pajak 2025 yang dilaporkannya sudah melalui Cortex. Jadi saat akan melaporkan SPT tahunan melalui Cortex, pastikan SPT tahunan 2025 dan setelahnya nanti ya. Itu tinggal pilih SPT-nya adalah PPh orang pribadi. Tidak ada lagi 1770 polos, S ataupun SS. Nah, tapi mungkin kan yang biasa mengisi S atau SS
Repot Iya banget. kan kita kalau ngisi SS itu 1 halaman. Iya. SE kalau yang S 3. Iya. Lah, kalau digabung jadi satu kayak e-form yang berlampir-lampir lah. Semua wajib pajak bukannya jadi berpikir, nanti saya harus mengisi sama banyaknya yang dengan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha dong, Kak Agnes. Nah, ternyata enggak. Oh, gimana tuh? Iya, kita harus berbaik sangka dulu. Oke. Ya. Tenang. Ini Cortex sudah dibuat sesuai dengan ketentuan. Jadi memang sudah menyesuaikan juga dengan kebutuhan wajib pajak. Oke. Nah, jadi di dalam Cortex nanti untuk PPh orang pribadi itu kita pertama yang harus kita lakukan setelah membuka formulirnya, karena formulirnya cuma satu, PPh orang pribadi. Itu adalah memastikan data dan identitasnya sudah sesuai. Kemudian nanti mencentang. Apa nih centang? Penghasilannya dapat dari mana? Oh, kayak pertanyaan. Iya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi sifatnya sekarang mengisi SPT itu ada pertanyaan dulu. Apakah ABC? Apakah ABC? Nanti kalau jawabannya iya, maka hanya mengisi lampiran ini. Jawabannya tidak, maka tidak perlu mengisi lampiran ini. Jadi begitu. Dan yang pertama ditanyakan adalah penghasilannya itu didapat dari mana? Apakah pekerjaan atau misalnya pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Nah, pertanyaan pertama ini yang akan menentukan seberapa banyak pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang harus dijawab. Dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang dijawab itu akan menentukan seberapa banyak lampiran yang harus diisi. Jadi saat jawabannya misalnya dari pekerjaan begitu, kemudian penghasilannya di bawah 60 juta dan lain sebagainya, nggak jauh bedanya sama yang SS, KS. Berarti kan kalau katanya ada 5 lampiran, berarti ya nggak semua orang akan mengisi 5 lampiran ya? Oh, tentu tidak. Gitu. Sepanjang misalnya penghasilannya masih di bawah PTKP, kemudian juga didapatkannya dari pekerjaan ya. Satu pemberi kerja gitu ya. Satu pemberi kerja begitu ya. Kalau dulu kan pakainya SS. Yang hanya satu lembar. Nah, ini pun sebenarnya nggak jauh beda. Cuman bentuknya sekarang udah formulir digital di Cortex begitu. Wah. Jadi nggak perlu mengisi, jangan dibayangkan bahwa nanti akan mengisi induk lampiran 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, enggak ya? Oke. Jadi tenangkan diri kawan pajak semua gitu ya. Nanti ketika di Cortex pelaporan SPT tahunan, teman-teman tinggal mengisi ya sesuai dengan kondisi perpajakan tahun 2025 teman-teman semua, maka jumlah formulir yang wajib kita isi akan mengikuti. Betul? Betul sekali. Oke. Teman-teman nanti bisa juga udah mulai ya dikepoin akun YouTube Direktorat Jenderal Pajak, itu udah banyak tutorial ya. Sudah. Teman saya cek-cek udah banyak tutorial terkait pelaporan SPT tahunan, ada UMKM, orang pribadi, badan berbagai sektor. Teman-teman bisa cek di Cortexpedia juga udah mulai ada infonya. Jadi ya memang seperti yang Kak Agnes bilang tadi ya, kita harus banyak-banyak berbaik sangka dulu. Iya betul, berbaik sangka terhadap Cortex, karena yakinlah bahwa Cortex ini sangat mengakomodir kesederhanaan. Jadi wajib pajak itu nggak akan dibuat repot dengan adanya Cortex. Oke, amin. Saya mewakili wajib pajak mengamini. Oke, kita masuk ke pernyataan terakhir. Kalau dari tadi kita kan udah tadi itu di pernyataan keempat kita mewakili pernyataan dari kaum orang pribadi gitu ya. Dari subjek orang pribadi. Nah, ini juga yang banyak banget hot topic di masyarakat. Apa nih? Banyak tahun, Pak ini saya udah login Cortex, perusahaan kok nggak bisa ngapa-ngapain, buat faktur kok nggak bisa, nggak ada tombol kayak di tutorial ada tombol create e-faktur, create e-buput kok nggak ada. Nah, pernyataan nomor 5, benar atau salah? Benar atau salah? Sekali lagi, benar atau salah pemenuhan kewajiban perpajakan di NPWP Badan sudah tidak bisa lagi menggunakan login NPWP Badan. Benar atau salah Kak Agnes? Benar. Jadi gimana kalau sekarang? Ini kita balik ke cerita tadi ya. Sertifikat digital. Elektronik saya tadi sempat menyebutkan bahwa badan itu kan sebenarnya adalah satu entitas yang didirikan oleh beberapa orang begitu ya. Yes. Nah, entitas ini kan tidak bisa mengadministrasikan dirinya sendiri, tapi melalui pengurus-pengurus, pegawai-pegawai yang ada di badan itu. Oke. Nah, artinya
badan secara logika nih memang nggak bisa nerbitin faktur. Iya juga sih, karena kalau nggak ada orang, hati saya dong kosong. Aduh. Berarti bukan badan gitu kan ya, Agnes ya. Aduh, saya jadi sedih nih dengan curhatnya. Curhat. Oh iya benar. Terus. Nah, jadi untuk dapat mengadministrasikan kewajiban dan juga haknya badan ini sebagai satu entitas pajak gitu ya, itu harus dilakukan oleh pengurusnya atau pihak terkaitnya atau pegawai-pegawai yang ditunjuk yang memiliki wewenang untuk mengurus itu. Gitu. Nah, kalau teman-teman pernah dengar, saya yakin pernah dengar, inilah yang namanya impersonating. Wah, ini istilah baru era Cortex. Ya. Impersonate ya, Kak Agnes ya. Impersonate. Jadi wajib pajak badan, misalnya tadi PT-nya KS ya, PT ABCD gitu. PT mau ABCD. menerbitkan faktur pajak tadi ya. Kok kalau dari login badan nggak ada ya tombol create e-fakturnya? Betul. Tapi hanya bisa lihat-lihat saja. Yang bisa create itu siapa? Nah, itu adalah si pengurusnya atau pihak terkaitnya atau orang yang mungkin pegawainya yang ditunjuk begitu ya. Yang diberi akses gitu ya? Yang diberi akses. Jadi nanti loginnya melalui siapa? Loginnya melalui pengurus atau pegawai yang diberikan akses. Nanti pengurus atau pegawai tersebut itu harus login dari akun masing-masing. Jadi login pakai NIK masing-masing, tapi nanti silakan diperhatikan di atasnya kan ada identitasnya ya, dan ada tombol drop down-nya itu dipilih. Ada namanya tombol drop down list, di bawah ada wajib pajak. Nah, dipilihlah wajib pajak badannya. Begitu. Setelah dipilih, nanti akan ada di atas tuh seperti pita warna biru. You are now impersonating PT ABC, kemudian NPWP-nya sekian, begitu. Nah, itu artinya saat ini KS yang sedang login sedang bertindak sebagai pengurus misalnya dari badan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Dan KS lah yang klik menu faktur, dilihatlah nanti ada tombol create fakturnya. Makanya urgensi KODJP tadi itu ya, karena udah nggak ada lagi sertifikat elektronik atas nama badan. Karena ya memang di akun badan nggak bisa ngapa-ngapain ya, Kak Agnes ya. Iya. Kita nggak bisa buat apapun di akun badan ya. Untuk mengadministrasikan kewajibannya tidak. Tidak bisa. Gitu. Makanya wajib KODJP ke masing-masing orang pribadi. Betul. Karena untuk menyelesaikan kewajiban pajak badan, wajib tadi impersonate. Betul. Jadi nanti pastikan dulu kalau misalnya mau mengadministrasikan kewajiban perpajakan dari satu entitas badan, kalau hanya untuk lihat-lihat nih itu bisa dari akun badan, tapi kalau mau melakukan sesuatu silakan login melalui akun orang pribadinya, kemudian impersonating. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan nih, kadang di helpdesk, bisa nggak sih kalau bukan cuma direkturnya aja gitu yang akses gitu? Oh bisa. Pegawainya. Silakan, boleh ditambahkan hak aksesnya. Caranya bagaimana? Silakan nanti klik menu portal saya, kemudian informasi umum, diedit, kemudian nanti bisa di bagian bawah ada yang pihak terkaitnya boleh ditambah dan dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian diatur role aksesnya seperti apa. Wah. Ini yang menurut saya membuat, kalau dulu kan karena nempelnya loginnya ke DJP online badan, sertifikat elektroniknya atas namanya badan. Betul. Kadang misalnya di satu perusahaan ada beberapa staff, misalnya ada faktur yang salah, kadang bisa ada konflik, Kak Agnes. Gak ada yang mau ngaku yang bikin fakturnya. Karena loginnya bareng-bareng ya? Bukti potongnya siapa tuh gak ketahuan. Oke. Kalau sekarang berarti kalau misalnya tadi beberapa pegawai dikasih hak akses, maka akan terlihat yang buat ini siapa. Betul. Jadi mungkin akuntabilitasnya bisa lebih meningkat gitu ya di Cortex ini ya, Kak Agnes ya. Betul. Wah. Jadi lebih tercatat siapa yang login, siapa yang mengadministrasikan sesuatu untuk badan tersebut. Begitu. KODJP teman-teman. Penting ya. Penting banget. Buat KODJP. Karena percuma teman-teman mau impersonating, nanti mau buat faktur waktu diterbitin nggak bisa. Karena KODJP-nya belum ada. Betul. KODJP teman-teman. Nah, tapi KS saya mau ngasih tahu informasi penting nih. Apa tuh? Nih banyak banget wajib pajak yang masih punya pertanyaan dan nggak tahu nih kira-kira carinya di mana tentang Cortex ini informasinya gitu. Harus ke bulan ini mencari pertanyaan. Kalau bulan bisa ngomong nggak ya? Nggak sejauh itu. Kemana nih? Nah, pertama teman-teman
bisa langsung buka Cortexpedia. Oke. Boleh googling aja Cortexpedia, ada di pajak.go.id. Nanti di situ ada informasi yang sangat lengkap mengenai Cortex, bagaimana cara penggunaannya, juga mengenai hal-hal yang kayak tadi tuh. Istilah-istilah atau terminologi baru tuh dibahas juga di Cortexpedia. Nah, kalau masih kurang jelas, yang kayak tadi disebut, kalau misalnya mau bikin SPT kira-kira gimana ya, boleh lihat, dan jangan lupa subscribe juga ya di akun YouTube resmi dari Direktorat Jenderal Pajak di @ditjenpajakri. Atau boleh juga di follow aja KS di Pajak Bojonegara. Jadi cocok ya misalnya teman-teman yang anaknya visual banget. Kalau dulu kita kuliah kan buka aja Cortexpedia, itu ada visual, ada gambarnya. Kalau yang harus audio visual ke YouTube. Iya. Kalau maunya audio doang, teman-teman putar episode Cortex kita. Udah teman-teman tinggal makan sambil dengerin episode-episode kita ngomongin tentang pajak ya. Iya, betul sekali. Wah, lengkap sekali ya Kak Agnes ya. Wah, sudah 5 pernyataan ya. 5 fakta yang ternyata memang yang beredar itu nggak semua benar ya. Tadi ada beberapa yang salah dan memang ini sangat membuka wawasan kawan-kawan pajak semua. Nah, jadi teman-teman, tadi kita sudah klarifikasi mana yang fakta, mana yang hoax, mana yang benar, mana yang salah. Kita teman-teman di sini juga mengingatkan waspadalah dengan penipuan-penipuan. Lagi banyak banget modus Kak Agnes pada hubungi untuk perubahan data melalui telepon, melalui aplikasi yang kita bahkan nggak tahu ya aplikasi apa, install ternyata tiba-tiba nanti itu nge-scam atau menanamkan ransom virus ke gadget kita. Sekali lagi teman-teman, DJP tidak pernah melakukan perubahan data melalui telepon, tidak juga pernah melakukan perubahan data melalui aplikasi selain Cortex, teman-teman. Jadi teman-teman, selain Cortex DJP, gak ada lagi ya. DJP online bahkan udah gak bisa lagi ngubah data. Iya. Gak ada lagi pemutakhiran DJP online, teman-teman hanya bisa di Cortex DJP yang teman-teman masukkan dengan akun masing-masing. Jadi kalau Pak, saya ubahkan dari sini, datanya nggak bisa ya, nggak ada ya. Itu udah satu scamming teman-teman. Jangan pernah ditanggapin, blok teman-teman, atau dilaporkan teman-teman. Teman-teman bisa, ada banyak kanal-kanal kita ya teman-teman untuk verifikasi ya. Teman-teman bisa hubungi WhatsApp KPP, tempat teman-teman terdaftar, atau menghubungi 1.500-200, atau live chat di pajak.go.id, atau di email pengaduan @pajak.go.id. Betul sekali. Terakhir Kak Agnes, apakah ada pesan-pesan untuk kawan pajak sekalian? Pesan saya, bagi wajib pajak yang memang sudah memenuhi tadi tuh KS, kewajiban subjektif dan objektifnya, mari silakan aktivasi NPWP. Aktivasi nik Anda menjadi NPWP segera agar lebih mudah untuk kenyamanan kedepannya. Dan juga untuk wajib pajak yang sudah terdaftar, mungkin belum pernah nih buka Cortexnya, silakan diaktifasi Cortexnya dan juga didaftarkan kode otorisasi DJP-nya. Terima kasih Kak Agnes untuk waktunya ya. Ini seru banget ya kita ya. Buat teman-teman sekali lagi, jangan lupa follow media sosial kita. Kita ada Instagram di @pajakbojonegara. Jadi teman-teman sekali lagi, kalau kangen lihat saya, lihat Mbak Intan yang kemarin, lihat Mbak Agnes, teman-teman bisa follow ya. Nanti kita punya IG live, kita punya info-info kelas pajak, kita juga update terbaru. Kita juga mengupdate berbagai jenis peraturan yang diturunkan dari Ditjen Pajak RI, teman-teman di Instagram kita. Jadi jangan lupa di follow, jangan lupa dipantau teman-teman. Dan sekali lagi saya ingatkan juga, kalau teman-teman, saya bingung nih, saya nggak bisa, mungkin lagi nggak bisa ke KPP atau lagi di jalan tapi kepo nih, saya nggak bisa, pencernaan saya terganggu nih kalau kepo. Teman-teman selama di jam kerja teman-teman bisa nelfon 1.500-200 di rekening pajak kita terkait info perpajakan. Teman-teman bisa chat di live chat di pajak.go.id ya Kak, dan juga di email pengaduan @pajak.go.id teman-teman. Baik, akhir kata saya Andreas. Saya Agnes. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dari awal podcast tadi hingga detik ini. Sampai jumpa di Bewara, bincang bersama warga Bojonegara. Bojonegara selalu di hati. Hai kawan pajak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya.
Bewara, bincang bareng warga Bojonegara.